selamat sore sahabat Sabda semua. Senang sekali bisa menjumpai sahabat Sabda sekalian kembali dalam program acara Kenal Ilsa lewat live Instagram di Sabda_Ilsa. Kami bersyukur karena hari ini adalah spesial ya, karena kita akan mengenal salah satu tim dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu tim Sabda Academy. Dan kami juga bersyukur ya karena momen-momennya ini ya, bulan Februari ini bulan penuh kasih sayang katanya, dan seharusnya ya setiap hari setiap saat ini harus menjadi bulan yang penuh kasih sayang. Dan harapan kami Kenal Ilsa untuk informasi seputar tim-tim dari Yayasan Lembaga Sabda dapat memberikan kepada Bapak Ibu kepada Bapak Ibu saudara sekalian sahabat Sabda semua satu bukti di mana kami juga menyalurkan kasih Allah melalui setiap program pelayanan produk yang diselenggarakan atau yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda, dan semua itu dikerjakan juga dengan penuh kasih oleh rekan-rekan teman-teman saya dari setiap tim yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda ini. Dan kiranya perkenalan dari setiap tim, dan hari ini khusus tim Sabda Academy menjadi bingkisan kasih pula bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk sama-sama kita kenal lebih dekat, kenal lebih jauh, lebih dalam, sehingga bisa saling mendoakan pula pada acara Kenal Ilsa sore hari ini. Ya pasti saya tidak akan sendiri ya, nanti akan bersama dengan rekan-rekan saya. Nah, untuk Kenal Ilsa sendiri ini sudah sudah program rutin dari Instagram Live Sabda_Ilsa, dan sudah berjalan ya 2 tahun lebih ini, dan kami sungguh bersyukur karena melalui program Kenal Ilsa ini sahabat Sabda semua bisa lebih banyak kenal tentang Yayasan Lembaga Sabda, tapi tujuannya bukan mengenal yayasannya, tetapi lebih tahu lebih banyak, bisa ngobrol lebih banyak tentang program pelayanan yang dapat dipakai lagi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperlengkapi di dalam pelayanan, khususnya pelayanan pada era digital ini. Sambil menunggu nanti teman-teman yang akan bergabung, nanti akan ada koordinator dari atau penanggung jawab ya. Kalau koordinator itu divisi tahun lalu ya. Kalau sekarang kita dinamakan tim ya, dan tim Sabda Academy penanggung jawabnya saat ini ada saya Roma dan juga Christian. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya dengan mereka. Oke. Mungkin saya mau berikan beberapa informasi dulu ya. Boleh bagikan, sharekan tentang informasi tentang acara kita Kenal Ilsa, kenal lebih dekat dengan tim Sabda Academy pada sore hari ini. Sampaikan kepada lebih banyak rekan-rekan supaya bisa tahu nih ya, apa aja sih dari pelayanan tim Sabda Academy Yayasan Lembaga Sabda yang bisa dipakai dalam pelayanan Anda, yang bisa dimanfaatkan lebih dalam pelayanan atau untuk ide-ide kreatif ya dalam pelayanan di gereja Anda. Hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya dari tim Sabda Academy itu juga kami persembahkan untuk pelayanan di tempat sahabat Sabda semua. Jadi rugi kalau nggak ngikutin ya, supaya bisa update terus ya perkembangan atau pelayanan, terutama pelayanan untuk akademi pada era digital ini ya. Oke, baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, Yayasan Lembaga Sabda sendiri sejak tahun 2024 ini ya, tahun 2024 ini memang ada perubahan struktur ya dalam dalam struktur organisasi Yayasan Lembaga Sabda. Dan jika dalam kenal pelayanan Ilsa 2 minggu yang lalu, saya sendiri sudah menginformasikan yang dahulu ada 7 divisi, saat ini menjadi 3 tim plus ya ada juga 1 tim steering committee. 3 tim tersebut ada tim Sabda Labs, ada tim Sabda Resources, dan juga ada tim Sabda Academy dengan pendampingan dari tim steering committee. Dan pada sore hari ini saya akan mulai dulu dengan teman-teman dari tim Sabda Academy yang saat ini sudah bergabung. Ada Roma. Halo Roma. Halo Bu Evi. Halo. Bisa lihat saya toh? Tidak bisa, nggak apa-apa. Yang penting bisa dengar suara ya. Oke, Roma dan Tian sudah join. Jadi kita akan segera mulai saja ya dalam pembukaan supaya nanti teman-teman bisa lebih cepat lagi juga untuk bisa berinteraksi satu sama lain. Jangan lupa ya, informasikan sekali lagi acara pada siang ini kepada rekan-rekan yang lain. Saya mau minta Roma untuk doa pembukaan terlebih dahulu ya. Silakan Roma. Baik, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur sore ini boleh bersama-sama melihat bagaimana tim akademi akan menjelaskan dan sedikit berbagi dari apa yang dikerjakan, yang akan dikerjakan, dan yang sudah dikerjakan dalam tim ini, dan juga sekaligus perkenalan untuk teman-teman anggota yang ada di akademi. Tuhan tolong supaya
acara ini boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi sesuatu yang baik juga untuk seluruh sahabat Sabda boleh mengenal di belakang layar dari tim akademi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami membuka untuk acara Kenal Yesus hari ini dalam Tuhan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Roma. Iya, oke. Sekali lagi saya ingin menginformasikan pada hari ini, pada siang ini kita akan sama-sama mendengar penjelasan dari rekan-rekan Sabda di tim Sabda Akademi tentang pelayanan Sabda Akademi, ya, satu tim yang baru dalam perubahan struktur organisasi dari Yayasan Lembaga Sabda dan sebagai respon dari perkembangan teknologi saat ini, khususnya sebagai respon juga ya bagi dalam perkembangan AI yang saat ini cukup cukup menjadi concern kami juga agar dapat digunakan lebih lagi dalam pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, saya mau mulai aja sih dari Roma dan Tian. Silakan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, teman-teman, saya Roma dari tim akademi sekaligus juga menjadi salah satu PJ dari Sabda Akademi. Oke, siap. Kalau Tian, nama lengkapnya siapa nih? Iya, halo. Perkenalkan nama saya Christian Eka. Saya dari tim akademi, sama dengan Kak Roma, saya juga sebagai PJ untuk membantu teman-teman akademi. Oke, ya nanti kita pengen kepo-kepoin ya, PJ di tim akademi itu tugasnya apa. Tapi sebelumnya, coba dong kasih tahu dulu ya kepada teman-teman sahabat Sabda di rumah, sebenarnya tim Sabda Akademi itu apa sih? Boleh Roma bisa berikan informasinya? Iya, boleh banget. Karena memang kan sharing hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman dengar kata akademi kan kesannya kan pendidikan banget gitu ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi di Sabda ini juga ada salah satu tim yaitu Sabda Akademi, di mana kita ini berfokus untuk memberikan edukasi, juga pembelajaran atau learning atau micro learning. Dan kita juga menginisiasi pembelajaran melalui kelas-kelas online yang ada di Sabda, seperti bedah kitab, kelas modul, roadshow, training, bahkan tutorial-tutorial untuk pelatihan, bagaimana menggunakan bahan-bahan dari Sabda, untuk seminar, bahkan kurikulum, guide, studi, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ada di bawah Sabda Akademi, di mana kita jadi nawarin banyak sumber-sumber pembelajaran, termasuk modul-modul pembelajaran untuk teologi yang biasanya dipelajari di STT saja gitu, tapi kali ini orang Kristen secara umum juga bisa belajar bersama-sama melalui modul-modul yang kita sajikan di dalam kelas-kelas, bisa berupa modul doktrin, bahkan biblika atau mungkin praktika, dan berbagai macam bahan lainnya untuk kita bisa studi gitu ya. Jadi melalui semua event-event yang Sabda lakukan itu ada di bawah tim Sabda Akademi yang berkaitan dengan edukasi pembelajaran baik secara kelompok maupun mandiri. Itu sih lengkapnya, Bu. Oke, iya. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan juga di depan kalau tim Sabda Akademi ini sendiri sebenarnya satu perkembangan ya, satu respons juga dari dari berkembangnya teknologi AI saat ini gitu ya, Roma. Nah, tapi penasaran juga kalau dulu sebelum tahun 2024 ini ya, tim Sabda Akademi ini sendiri sebenarnya sudah ada atau belum sih? Mungkin Tian bisa jelaskan. Iya, Mbak Evi, kalau namanya sendiri itu tuh baru ada tahun ini namanya. Ya. Tapi kalau mau dilihat ini kan sebenarnya kalau lihat dari strukturisasinya itu kan idenya itu dapat dari Unhack yang tahun lalu gitu. Jadi kan kalau teman-teman sahabat Sabda mungkin tahu Unhack tahun lalu itu juga terinspirasi dari situ gitu loh untuk bagian tim atau divisinya gitu. Tapi kalau ditanya memang ini cukup ada perubahan cukup banyak. Kenapa? Karena bukan hanya dari namanya saja gitu, tapi dari konsep yang tadi sudah Kak Roma jelaskan, memang bukan hanya fokus untuk bagian live gitu. Maksudnya kalau dulu namanya Sabda Live, bahkan pernah Sabda MLC, terus bahkan kalau dulu namanya adalah Pesta gitu. Tapi kalau sekarang Sabda Akademi itu harapannya adalah bukan hanya saat live saja dan itu selesai gitu, tapi seperti yang tadi Kak Roma bilang ada kelanjutannya gitu. Setidaknya orang itu bukan hanya belajar pada saat live, tapi setelah live itu masih bisa belajar. Seperti itu, Ibu Evi. Oke, ya. Jadi teringat juga ini ya, Tian dan juga Roma.
ketika workshop ketika ada AI Expo tahun lalu, ini juga salah satu hal yang kalian jelaskan di dalam AI workshop itu, workshop itu juga tentang akademi ya, dan apa yang sudah kalian paparkan dalam workshop tentang bagaimana relevansinya AI dan juga pelayanan akademi ini terimplementasikan dalam tim Sabda Akademi sekarang ini ya. Jadi kita betul-betul ya, saya juga ingin menjelaskan betul-betul memanfaatkan juga teknologi AI, prinsip, semangat, dan cara kerjanya juga sangat-sangat mendorong percepatan untuk membuat satu sistem atau ekosistem akademik, khususnya pembelajaran Alkitab yang biblikal kepada masyarakat Kristen Indonesia. Nah, kalau lebih detailnya lagi, apa aja sih yang dikerjakan dalam tim Sabda Akademi ini, Roma? Banyak, Bu. Sedikit atau banyak, Roma? Oh, banyak. Banyak sekali. Oke. Iya. Jadi kita ngerjain banyak hal di Sabda Akademi, dan pastinya yang kerja bukan saya saja sama Tian. Kita punya tim, namanya juga tim ya. Jadi nggak hanya berdua, tapi kita dibantu, ditolong oleh rekan-rekan yang ada di Sabda Akademi, dan mungkin teman-teman yang sudah mengikuti beragam event dari pelayanan Sabda Akademi, sudah biasa juga. Beberapa teman saya ini udah ada di depan layar sering, jadi saya akan perkenalkan dalam bagian ini. Mungkin saya nggak bisa lihat wajahnya gitu ya, tapi apakah teman-teman udah ada di layar nih? Ya, saya akan perkenalin dulu dari teman saya. Yang pertama itu untuk Ray. Ya, mungkin Ray bisa ke layar. Nah, Ray ini akan berfokus sebagai PIC dari kelas-kelas online yang kita lakukan dan juga bedah kitab gitu ya. Jadi di Sabda Akademi ini ada fokusnya, salah satunya itu yaitu kelas dan bedah kitab. Nah, ini dipegang oleh Ray. Silahkan Ray, boleh dong Ray yang ngomong sendiri. Ya. Oke, thank you Kak Roma. Halo teman-teman semua, halo Bu Evi. Ya, aku Ray, bagian dari tim akademi. Seperti yang disampaikan Kak Roma, aku spesifik memang menjadi PIC di kelas-kelas online, baik bedah kitab maupun di kelas modul ya teman-teman, MLC kalau lebih akrabnya biasanya kelasnya. Jadi mulai dari persiapan hingga sampai eksekusi akhir, nanti sampai penyerahan sertifikat, yaitu kami kerja bareng-bareng lah. Oke. Jadi kalau ada teman-teman dari Sabda MLC mau nanya-nanya seputar kelas, itu kontak Ray aja ya, boleh ya? Boleh. Oke, thank you. Ada lagi Roma? Thank you ya Ray. Iya, selain Ray juga. Thank you Ray. Selain Ray juga ada teman saya lainnya lagi. Ini ada Kak Mei. Mungkin bisa masuk ke layar. Ini Kak Mei juga menolong banyak sekali dalam Sabda Akademi, khususnya untuk bagian administrasi, dan karena kita berubah timnya ya, jadi bukan hanya sekedar admin biasa gitu, tapi juga admin untuk keseluruhan tim, dan juga bagaimana komunikasi dengan admin yang ada di tim lain. Nanti Kak Mei akan jelaskan nih apa saja yang dilakukan di bagian administrasi. Super admin dong ya, kalau bukan admin biasa. Iya, super admin. Oke, silakan Mei. Oh iya, perkenalkan teman-teman, saya Mei. Saya admin di tim Sabda Akademi ini. Jadi tugas saya itu menolong kelancaran untuk tugas-tugas internal Sabda Akademi. Jadi kayak misalnya reminder teman-teman untuk tugas-tugasnya, terus mimpin Scrum, itu kita ada Scrum harian, kemudian ada retrospektif mingguan, sama ada kayak rapat bulanan juga gitu. Jadi itu berguna untuk supaya tugas-tugas kita lebih lancar, lebih kedepannya bisa lebih baik gitu. Dan juga membantu juga untuk kerjasama antar tim, karena kita kan nggak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi kita butuh bersama juga antar tim. Jadi aku juga menolong untuk kerjasama antar tim itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Ada lagi Mi? Ya, itu sama juga beberapa ada mengisi beberapa kayak tugas-tugas yang prioritas tuh, jadi memisahkan mana yang tugas ini prioritas, mana yang enggak, dan kita ada punya satu master list khusus gitu untuk proyek mana yang prioritas, mana yang rutin itu, dan saya bisa tahu mana yang harus dilakukan lebih dulu dan mana yang perlu ini untuk diperbaiki seperti itu. Oke. Mantap.
Iya, jadi Iya. kami ini jadi alarm untuk tim akademi gitu, ngingetin setiap hari tugas-tugas Iya. mana yang belum ya sudah. Berarti yang punya Oke. hati paling siap melayani nih ya Roma ya. Iya. Internal dan eksternal. Oke. Iya, selanjutnya selain kami juga ada teman saya Melisa, ini juga yang menolong banyak. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu untuk masalah relasi sendiri itu biasanya dalam satu tim atau divisi gitu. Tapi kali ini akan melebur dalam semua tim gitu. Jadi nanti di Sabda Akademi ada juga yang PIC bagian relasi untuk menolong bagaimana koordinasi kita keluar, semua bahan-bahan kita bisa tersajikan gitu. Ini Melisa yang menangani. Ya, lebih lengkapnya Melisa yang akan sharing. Mungkin, silakan. Halo rekan-rekan. Ya, aku Melisa. Ini pinjem dulu tempatnya Bu Evi untuk aku bisa on di live kali ini. Ya, di tim yang baru ini, aku bertugas menjadi relasi di tim Sabda Akademi. Nah, ngapain aja sih relasi itu? Apakah cuma tentang media sosial aja? Dan tentunya enggak dong, karena untuk Sabda Akademi sendiri memiliki beberapa jalur relasi, itu melalui WhatsApp group, melalui media sosial juga. Dan tentunya melalui jalur-jalur tersebut dimaksimalkan untuk salah satunya promosi. Terus juga di bagian relasi juga mengurusi tentang korespondensi dan juga indirect relationship seperti chatting-chatting. Kalau Bapak Ibu Saudara chat di WA atau di grup, nah itu nanti masuk ke bagian relasi dan juga hubungan dengan pengguna. Seumpama mau pakai bahan yang udah disediakan oleh MLC dan sebagainya, nanti bisa banget berhubungan dengan teman-teman relasi. Gitu Kak Roma. Oke, thank you Melisa. Dan selanjutnya ada juga teman saya ini Kak Bima yang membantu sebagai PIC Growing Together dan membantu juga pekerjaan-pekerjaan lainnya karena kita juga kerja sama tim. Nah, dalam hal ini saya minta Kak Bima nih menjelaskan sedikit aja tentang tugasnya di Sabda Akademi. Monggo. Oke, thank you Mama. Jadi, halo sahabat Sabda, kenalin nama saya Bima. Saat ini yang saya menjadi PIC ya, PIC di Growing Together. Jadi, bagi rekan-rekan semua yang belum ngerti apa itu Growing Together, itu adalah kelompok belajar, berbagi, bertumbuh bersama untuk menikmati hidup Kristen yang bertanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu dilaksanakan setiap bulan full ya, kita berdiskusi bersama dari growing bersama dalam Growing Together ini, dan setiap bulannya itu kita memiliki topik yang berbeda-beda. Jadi bagi rekan-rekan yang belum pernah join, silahkan nanti bisa join. Setiap bulan kita akan berdiskusi bersama, bertumbuh bersama dalam Growing Together ini. Nah, tugas saya sebagai PSC di Growing Together ya pastinya ini ya, mempersiapkan pelaksanaan Growing Together ini dari awal, mungkin dari pendaftaran, dari ini nanti pendaftaran kami ini ya, saya tidak bekerja sendiri ya, nanti juga akan bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi itu dari persiapannya, dari pelaksanaannya sampai pos pelaksanaan dari Growing Together ini. Jadi itu nanti yang menjadi tugas tanggung jawab saya untuk sebagai PSC untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Jadi nanti berkoordinasi dengan Me juga masalah pendaftaran, berkoordinasi dengan para fasilitator dalam pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, evaluasi seperti apa, dan sampai pada relasi juga tadi sama Melisa dengan konten-konten apa yang sudah akan bisa kita berikan. Kurang lebih seperti itu tugas saya sebagai PSC Together ini. Oke. Pasti nggak cuma ngurusin Growing Together dong, Bim. Oh iya. Ya, selain di sini juga ini sih ada tugas-tugas lain dari di tim ini juga sebagai fasilitator untuk pulang dan juga sebagai bantu-bantu teman-teman lain dari ini ya, dari tiang untuk bantu edit video, bikin quote dan sebagainya. Microlearning. Iya, microlearning. Microlearning. Betul. Oke, thank you Bima. Ini ada komentar loh Bim dari Pak Lukas, salah satu peserta GT dan juga peserta kelas MLC audio interior. Keren banget. Wah, thank you Pak Lukas. Thank you Pak. Keren ya kami. Silakan. Roma.
Iya, jadi selain teman-teman tadi, saya dan Tian juga ada PIC-nya sendiri di Sabda Academy. Mungkin Tian juga akan kembali ke layar. Tian sebagai PIC untuk broadcasting, situs, dan juga semua kelengkapan fasilitas untuk micro learning dan learning. Karena kita nggak hanya sampai di live-nya saja atau event saja, tapi setelah live itu ada banyak yang dikerjakan juga supaya orang-orang juga bisa belajar secara mandiri. Ya, silakan Tian. Ya, tadi sudah sempat dibilang sama Kak Roma, kalau saya lebih banyak ke bagian, kalau di divisi sendiri itu kan ada 4 bagian gitu kan, untuk bagian sebelum, saat production dan juga setelah, plus ada satu lagi itu namanya fasilitas pembelajaran, dan itu ya itu adalah di tanggung jawab saya di bagian situ, di bagian pos dan juga di bagian pembelajaran fasilitas, di bagian fasilitasnya gitu. Dan salah satunya ya selain tadi micro learning, tapi juga memastikan untuk bahan-bahan yang sudah di live kan gitu, seperti kayak materi, PPT, video, audio yang sudah dikerjakan juga oleh tim lain gitu, kayak ada tim SR dan tim SL yang juga membantu, itu kami pastikan untuk terdistribusi dengan baik gitu. Jadi yang tadi seperti visi yang pertama kami sebutkan gitu, kalau tetap bisa belajar bukan hanya saat live, tapi setelah live juga. Jadi seperti itu, Kak Roma. Oke. Nah, dan kalau saya sendiri, Bu Evi, untuk mengurusin beberapa hal di Sabda Academy, yaitu dari seminar, roadshow, kelas diskusi langsung, workshop, training, dan pelatihan-pelatihan yang ada gitu. Jadi dari sampai live-nya, sampai kegiatannya, baik yang kita lakukan on-site ataupun online, itu semua ada di di bagian saya gitu. Dan saya nggak kerja sendiri karena juga kerjasama dengan SC maupun tim-tim lain yang akan menolong. Itu sih. Dan satu lagi Bu Evi, di tim Sabda Academy kita juga ditolong oleh steering committee, yaitu Ibu Yulia sebagai steering committee dari Sabda Academy yang menolong untuk mengarahkan kita, menunjukkan jalan yang lurus dan juga yang membantu mengawasi semua kegiatan-kegiatan Sabda Academy yang berjalan, ya baik juga untuk kegiatan berikutnya, mungkin untuk menyusun rencana, kalender, dan lain sebagainya. Itu Ibu Yulia yang akan Iya, terima kasih banyak Roma. Wah, ini sudah terbagi tadi sempat disebut beberapa singkatan-singkatan yang mungkin belum dipahami oleh Sahabat Sabda. Tadi Tian sempat menyebut tim SR itu adalah tim Sabda Resources, kalau yang menyebut tim SL itu tim Sabda Life, dan kalau SC itu sendiri adalah steering committee gitu ya, buat Sahabat Sabda di rumah. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, pekerjaan mereka di balik layar ini sebenarnya baru sedikit sebenarnya didaftarkan gitu ya, kategori-kategori besar saja gitu, karena sebenarnya tugas-tugas yang lain juga masih banyak ya, karena kami juga bekerja tidak hanya untuk satu tim ini, tetapi juga ada integrasi juga dengan tim-tim yang lain ya, dan masing-masing punya peranannya. Tapi luar biasa ya pas sudah diberikan dan dipaparkan, dan harap juga menjadi pokok doa juga ya bagi Sahabat Sabda di rumah ya, untuk pelayanan tim Sabda Academy ke depannya. Nah, jadi kepo nih ya, apa suka dukanya nih dari tim Sabda Academy yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini? Siapa nih yang mau sharing? Mungkin aku dulu, Ibu Evi. Ya, kalau dariku kalau dibilang suka duka aku campur aja ya, karena satu hal ini yang paling banyak kita alami gitu adalah untuk belajar terus menerus gitu. Itu suka tapi sekaligus duka gitu, karena sukanya adalah di sini memang bisa terus belajar hal yang baru gitu, terutama kalau ini kan memang tim yang sebelumnya itu divisi yang digabung di beberapa di satu tim gitu kan, yang tadi Ibu Evi sempat sebutkan gitu, dan mau nggak mau kita pun belajar gitu, meskipun dan saling melengkapi gitu di bagian masing-masing. Contoh di bagian pos ada teman-teman yang lain juga yang membantu, di bagian live pun juga ada, di sebelum production juga ada gitu. Jadi selain saling belajar dan juga mengajar, tapi juga satu sisi saling melengkapi gitu. Nah, itu yang jadi suka dan duka kalau aku lihat dari tim akademi ini. Ya. Oke. Dari Roma? Ya, karena ini tim baru, masih baru juga, jadi aku suka-suka aja sih. Jadi karena bisa
menerapkan konsep saling itu tadi, terus koordinasi, komunikasi. Jadi ada banyak beberapa tugas yang memang kadang harus diperjelas gitu. Tapi untungnya dengan adanya Scrum Daily atau dengan adanya retrospektif atau mungkin dengan rapat-rapat yang ada menolong kita untuk lebih ngerti tugas kita di bagian mana gitu. Jadi konsep saling ini diterapkan banget dan kerasa banget tahun ini, makanya masih kayak sedikit ngawang-ngawang tapi sambil jalan dulu gitu. Khususnya kita lihat karena baru 2 bulan juga gitu. Oke, tadi menarik sih, ada tadi juga sempat disebutkan oleh Mei ya tentang Scrum. Kalau Scrum itu apa istilah yang kita pakai sebenarnya untuk kita evaluasi harian, rapat harian. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan hari itu, kita adakan dulu stand up meeting ya, Scrum meeting harian gitu ya. Untuk mengetahui to-do list hari ini, evaluasi dan kendala dari kemarin, dan juga target-target yang akan dikerjakan hari ini. Kalau retrospektif tadi evaluasi mingguan ya, mengevaluasi 1 minggu dan rencana minggu yang akan datang. Lalu yang bulanan itu lebih global lagi untuk melihat rencana ya, evaluasi 1 bulan dan rencana 1 bulan ke depan. Jadi sebenarnya untuk divisi atau tim yang baru ini cukup banyak kayak jaring-jaring pengamannya supaya tetap bisa komunikasi semakin banyak dan koordinasi juga bisa semakin jelas gitu ya komunikasinya begitu. Nah, dibantu tadi dengan admin dan juga dari tim relasi. Oke, nah thank you Tian dan juga Roman. Ini bagaimana nih sahabat Sabda dapat memanfaatkan setiap hasil pekerjaan tadi ya tim Sabda Academy ini dalam pelayanan mereka? Gimana Rom? Ya, sebenarnya karena memang disajikan untuk teman-teman bisa belajar karena akademi gitu ya. Jadi dapat belajar bersama kita secara kelompok karena kita membuka kelas-kelas online, atau dapat juga mempelajari secara pribadi karena juga sudah tersedia di beragam tempat situs-situs terkait, dan juga microlearning-nya juga sudah ada di situs terkait ataupun mungkin di media sosial kita. Jadi sahabat Sabda atau sahabat Sabda MLC atau teman-teman yang baru yang belum pernah mengikuti juga, mari kita rasakan dulu gitu kalau mau bergabung, belajar bersama, atau ingin ajak teman yang lain juga bisa banget untuk belajar bersama, karena kita belajarnya juga secara online. Memang ada juga pelatihan yang kita lakukan onsite gitu, tapi kebanyakan online gitu. Jadi kita bisa gunakan teknologi untuk bisa berkembang, bertumbuh, dan belajar bersama melalui Sabda Academy. Dan untuk mendapatkan bahannya ada situs banyak sekali, ada situs ai.sabda.org, ada juga situs live, di situ semua bahan-bahan yang dari Sabda Academy juga sudah disiapkan, disajikan untuk teman-teman bisa belajar. Bahkan ada situs mlc.sabda.org atau dulu namanya pesta.org gitu. Di situ juga udah tersedia lebih dari 20 modul-modul biblika dan juga doktrinal yang bisa dipakai untuk teman-teman juga belajar teologi ya, seperti itu. Jadi ada banyak cara jalur dari Sabda yang bisa dipakai untuk belajar dan memanfaatkan apa yang sudah kita kerjakan untuk teman-teman bisa bertumbuh. Iya. Iya, jalur-jalur dari media sosial Sabda MLC juga sangat menolong sebenarnya ya untuk melihat secara ringkas ya apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Sabda dalam pelayanan tim Sabda Academy, karena di dalam media sosial Sabda MLC juga sudah ada testimoni-testimoni dari para peserta maupun pengguna dari pelayanan tim Sabda Academy yang bisa diadopsi, yang bisa juga ditiru atau dimodifikasi untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian juga di gereja maupun secara pribadi. Begitu ya Ram ya? Oke, sekarang saya mau bertanya. Listnya juga bisa di YouTube Sabda Alkitab, itu bisa dapat listnya nanti. Betul. Untuk Growing Together bisa ke Murid 21, di situ juga udah dapatkan semua untuk semua yang sudah dilakukan dalam kelompok diskusi Growing Together gitu. Jadi ada banyak dan semua terintegrasi. Jadi banyak akses, semuanya juga free, semua bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu ya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar sumber-sumber tersebut, silahkan bisa kontak tim Sabda Academy ya. Oke, nah saya mau ada pertanyaan penutup nih ya untuk Tian dan juga Roma, mungkin sekalian jadi closing statement dari kalian. Apa sih yang ingin kamu sampaikan nih kepada sahabat Sabda yang sedang ngikutin Instagram Live hari ini? Harapan kalian mungkin tentang Sabda Academy gitu ya. Silahkan dari Tian dulu ya. Ya, kalau dariku yang pasti mengucap syukur gitu, maksudnya terima kasih untuk terutama sahabat Sabda, bukan hanya untuk Sabda Academy aja gitu, terutama untuk bisa mensupport pelayanan yang di Sabda, untuk ikut juga dalam kelas-kelas itu salah satu support yang bisa diberikan gitu kan, untuk kelas, untuk bedah kitab ataupun yang lain-lain, bahkan seminar yang kita lakukan pun ketika sahabat Sabda ikut
Dan bahkan kalau banyak banget ya testimoni yang bilang gitu, kalau aku udah dapet, aku juga mau bagiin gitu kan. Nah itu yang jadi salah satu penyemangat juga terkadang tuh ketika sudah terberkati, merasa terberkati dan akan memberkati orang, akan menjadi berkat untuk orang lain juga gitu. Dan itu selain mengucap syukur juga minta dukungan doanya untuk bisa ya tadi seperti yang dikatakan gitu, untuk bisa beradaptasi, untuk bisa menerapkan sistem kerjasama, untuk saling membantu gitu. Karena tanpa dukungan doa dari teman-teman ya mungkin akan sulit gitu, terutama meminta juga kepada Tuhan gitu untuk teman-teman baru yang bisa membantu di Sabda Akademi gitu. Kadang banyak hal yang ingin dikerjakan tapi ternyata tangannya cuma 2. Kalau tadi kan kalau mau dikali tangannya 2 terus ada 6 orang berarti ada 12 orang itu. Ada 12 tangan, ada 12 tangan gitu. Dan itu ternyata kurang juga untuk bisa mengerjakan banyak proyek yang tadi ya betul. Bahkan beratus-ratus tangan untuk bisa mengerjakan proyek-proyek yang ada gitu sih. Jadi itu sekaligus closing statement dan juga doa dari saya Ibu Evi. Dari Kak Roma. Iya, kalau dari aku ya pastinya untuk visi Sabda Akademi sendiri, di mana itu juga berkaitan dengan visi Sabda, yaitu IT for God, atau dalam tahun-tahun belakangan ini berfokus ke AI for God, itu tuh bisa bisa tersajikan melalui Sabda Akademi gitu. Makanya kita juga lakukan banyak program bersama gitu, seperti AI Talks dan beberapa program lainnya untuk mendukung masyarakat Kristen gitu. Jadi ini bisa nyampe lebih luas lagi kepada masyarakat Kristen tentang fokus kita, di mana bisa menggunakan AI atau IT for God ini bisa dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan doakan juga untuk kebakohan di tim sendiri supaya ada semangat, sukacita dan kreativitas yang terus didapatkan, bahkan inovasi-inovasi baru untuk boleh mengembangkan pelayanan di tahun 2024 ini. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih banget Tian dan juga Roma ya. Banyak hal juga yang sangat perlu kita doakan ya. Tadi benar banget yang dikatakan Tian juga, kita membutuhkan SDM baru ya yang siap untuk juga selain siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kristen Indonesia, siap belajar juga, lalu siap juga untuk bekerja dengan giat gitu ya, untuk supaya hal-hal yang sudah disiapkan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mengedukasi masyarakat Kristen Indonesia, terutama seputar hal-hal yang biblikal dan juga teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan, itu benar-benar bisa tersampaikan secara maksimal begitu. Terima kasih banyak Tian dan juga Roma. Baik, tidak ada nih tanggapan dari rekan-rekan yang mengikuti? Oke, ini barusan masuk nih dari Bank AI gitu ya. Di zaman AI ini apa aja tugas dan pekerjaan yang sudah dibantu oleh AI dalam pekerjaan tim akademi? Ya, Tian mungkin ingin menjawab? Ya, oke. Kalau peran AI lebih banyak memang di bagian post ya, Ibu Evi ya. Di bagian sebelum production juga sebenarnya ada gitu. Cuman di bagian post tuh kebanyakan untuk transkrip plus juga dibantu untuk ide-ide microlearning gitu. Nah itu jadi salah satu yang membantu gitu, karena microlearning kan konsepnya adalah biar orang bisa belajar gitu kan, maksudnya belajar sendiri gitu. Tapi butuh bantuan AI untuk bisa kira-kira dari live yang sudah berjalan, misalkan contoh tadi kan atau mungkin yang strategi prompting gitu kan. Nah dari hal situ tuh apa yang bisa dijadikan microlearning gitu. Nah itu jadi lebih banyak minta ide ke AI, plus juga untuk bagian transkrip terkadang kan dari Zoom ataupun dari YouTube kurang terlalu baik, jadi dibantu dengan AI itu cukup baik gitu, sehingga ketika dilanjutkan dengan tim lain, contoh dari tim SR untuk dijadikan artikel, itu akan lebih mudah. Seperti itu Ibu Evi. Roma mau menambahkan? Thank you Tian. Ya udah sih. Yang pasti AI juga karena kita memperkenalkan AI di kita sendiri juga sudah menggunakan AI bahkan dari sejak tahun lalu gitu, dari kegiatan pra-live, pra-kelas, pas kelas, ataupun nanti post-kelas, ataupun event-event dari Sabda. Oke, thank you Roma. Ini dari Bank AI sendiri menginformasikan, menanggapi, wow udah lumayan banyak ya yang dibantu oleh AI dan masih akan lebih banyak lagi gitu ya. Semangat deh Tian, Roma dan juga teman-teman lain dari tim Sabda Akademi gitu. Ini ada pertanyaan dari broadcast
Wow, ya, 7. Semangat teman-teman, banyak yang menantikan kelas online belajar Alkitab. Apa kelas terdekatnya, Kak? Nah, ini, ayo, silakan, Rom. Ya, minggu depan kita buka kelas tentang historika ya, teologi historika, kehidupan Rasul Paulus. Mungkin banyak yang belum tahu, udah kenal Rasul Paulus, tapi banyak yang belum tahu bagaimana pengalaman pelayanannya dari perjalanan misinya. Nah, ikut teman-teman, karena kita pasti akan banyak hal menarik baru, bahkan semangat baru untuk kita bisa melayani, meneladani Paulus seperti Paulus meneladani Kristus gitu ya. Ikut, nanti juga akan ada kelas-kelas Paskah berikutnya setelah kita membuka kelas. Jadi tiap bulan akan ada kelas, dan teman-teman bisa join banget di dalam kelas-kelas dari Sabda MLC. Ministry Learning Center. Oke, terima kasih banyak Roma ya. Jadi silakan ikuti, silakan bisa kontak tim Sabda Akademi ya di 0821 331 33315 untuk bisa mendapatkan informasi-informasinya atau bisa mengupdate untuk informasi kelas-kelas terdekatnya di live.sabda.org juga, begitu ya Rom ya? Iya. Oke. Ya baik rekan-rekan, sekali lagi terima kasih banyak buat Roma, buat Tian, juga tadi ada Ray, ada Mei, ada Bima, dan juga ada Melisa ya, yang sudah menginformasikan semua yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh tim Sabda Akademi, dan masih akan banyak lagi. Silahkan bisa menginformasikan lagi kepada lebih banyak teman-teman ya, tentang pelayanan dari tim Sabda Akademi ini. Dan kita masih akan berkenalan dengan tim Sabda lainnya. Minggu depan nih ya, kita akan berkenalan dengan tim Sabda Labs gitu. Apa nih ya tim Sabda Labs, siapa aja yang ada di balik layar, apa saja yang mereka kerjakan, tunggu deh ya, minggu depan kita akan mendengarkan kisah-kisah dari mereka dan tentu saja suka dan dukanya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semua, teman-teman semua dari tim Sabda Akademi dan sahabat Sabda yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat, dan jangan lupa silahkan bisa memanfaatkan semua pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh tim Sabda Akademi tadi ya, lewat informasi lewat situs-situs love lagi nih saya nih live.sabda.org, lalu ada ai.sabda.org, dan juga ada mlc.pesta.org. Ya, kita akan tutup dalam doa. Silahkan saya minta rekan saya Tian untuk menutup di dalam doa. Ya, oke. Teman-teman, sahabat Sabda, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh mengadakan Instagram Live, terutama untuk memperkenalkan tim Sabda Akademi. Bersyukur boleh berjalan dengan baik, juga bersyukur kami boleh sharing terkait dengan apa saja isi dari Sabda Akademi, apa tujuannya, apa juga suka dan dukanya, dan banyak hal lain yang boleh kami sharingkan, semata-mata bukan untuk memegahkan diri kami ataupun tim ini, tapi benar-benar kami ingin sharing, ingin juga berbagi terhadap sahabat Sabda untuk terutama tentang pelayananmu di tempat ini. Berkati kami semua yang ada di sini, berkati juga sahabat Sabda yang sudah menonton. Mungkin banyak dari mereka yang tergerak hatinya untuk memberikan informasi kepada saudara-saudara yang mungkin tergerak untuk membantu Sabda, baik dalam doa ataupun dalam dana ataupun dalam daya, untuk bisa sama-sama berpelayanan di Sabda. Kiranya Engkau yang boleh menggerakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak ya. Kita pamit undur diri ya dari sahabat Sabda semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Dah. Bye. Dadah.